Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, kami undang bangkit berdiri. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita awali dengan memuliakan Tuhan dengan pujian NKB 5 ayat 1. Seluruh damai, hai nyanyikanlah. Bergema pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Saudaraku, mari menundukkan kepala, meneduhkan hati sembari mengaku yang demikian, bahwa Tuhan Allah Bapa adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dengan kasih dan setia memelihara semua ciptaannya. Damai dari Tuhan Yesus bersama jemaat selamanya. Amin. Firman Tuhan yang demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 453 bait yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat disilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa penuh dengan kasih sayang, rahmat dan berkat. Selalu mengasihi kita tanpa peduli apa dan siapapun kita. Namun di sisi yang lain kita pun merenungkan bahwa betapa jahatnya hidup kita, betapa langkah-langkah kita semakin sesat dan jauh dari yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita menyediakan hati kita dan kita menyesali, mengakui dan memohon pengampunan dari Tuhan, agar hidup kita kembali dibaharui menjadi anak-anak-Nya. Sebelum kita memohon pengampunan, pujian Kidung Jemaat 235 bait yang kelima. Amatlah mataku sadar menyedih.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik dan penuh kasih, kami mengakui akan kebaikan dan kasih-Mu yang setia membersamai hidup kami dari saat ke saat. Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang baik dalam hidup kami, menyelamatkan dan menanggung kami dari berbagai ancaman kehidupan. Tak terbilang kasih dan perlindungan Tuhan, dan tak terhitung penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi kami. Namun Tuhan, di saat ini kami sujud di hadapan-Mu, menyadari akan pelanggaran kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami tidak berdaya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, karena kami sering dibawa sesat oleh keinginan hidup kami yang sia-sia. Karena itu kami mohon berkenan Tuhan mengampuni kami. Biarlah Roh-Mu berkenan memperbarui hati kami, sehingga kami boleh hidup kembali sebagai anak milik kepunyaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita berbahagia karena memiliki Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Oleh karena itu, saya mengundang jemaat bersama berdiri dan kita bersama akan mendengarkan anugerah pengampunan dosa. Demikian sabda Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Amin. Bersama kita merespon akan berita anugerah dengan Kidung Jemaat 332 bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pada hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan,
seperti yang disaksikan dalam Alkitab, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Bapak Pendeta Musa Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes 17 ayat yang pertama sampai ke-11, demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memberikan hidupnya dituntun oleh kebenaran firman. Amin. Di hatiku ya Yesus,
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat dan selalu diberkati dan dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema bersabar dalam penderitaan. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, terlihat di sana sang guru sedang mempersiapkan para murid untuk menghadapi respon dunia terhadap mereka. Dalam hal ini siap untuk menghadapi penganiayaan yang terjadi atas diri mereka sepeninggal sang guru. Dan di dalam bacaan kita hari ini menginformasikan bahwa di akhir percakapan itu Tuhan Yesus berdoa bagi para murid-muridnya. Di ayat-ayat awal dari bacaan hari ini, Tuhan Yesus berdoa dan meminta agar Bapa mempermuliakan dirinya sebagai anak, supaya anak mempermuliakan Bapa. Saudaraku, namun bila kita cermati, sesungguhnya Bapa sudah mempermuliakan anak dengan cara telah memberikan kuasa atas segala yang hidup. Bapa memberi kuasa kepada anak untuk melakukan berbagai tanda-tanda mujizat selama pelayanannya di dalam dunia. Pertanyaannya, lantas apa lagi yang diminta oleh sang anak? Ternyata yang anak minta agar dipermuliakan terlihat ketika adanya sejumlah tanda-tanda ajaib yang mengeringi penderitaan sampai kepada kematian Yesus. Misalnya, saat Pilatus mengadili Tuhan Yesus, pesan khusus dari istrinya agar jangan mencampuri perkara orang benar, yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus, karena telah diberitahu dalam mimpi istrinya bahwa Yesus tidak bersalah. Demikian juga tanda-tanda menjelang kematian Tuhan Yesus, terjadi kegelapan selama 3 jam. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapa mempermuliakan anak dengan cara membangkitkan anak sehingga anak mengalami kemenangan atas dosa dan maut. Tanda-tanda yang disampaikan di atas adalah merupakan wujud Bapa memuliakan anak. Bagaimana dengan anak yang memuliakan Bapa? Itu terlihat ketika anak dengan penuh ketaatan dan setia melakukan semua rencana dan kehendak Bapa, termasuk juga taat dalam penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat berikutnya menjelaskan mengapa Tuhan Yesus berdoa khusus bagi para muridnya. Ada 3 hal menjadi alasan. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa karena para murid telah menerima dan menuruti firman Tuhan, sehingga kini mereka adalah para milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus berdoa karena mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa dan bahkan berasal dari Bapa sendiri. Tuhan Yesus berdoa karena sesaat lagi
dia akan meninggalkan para murid itu hidup sendirian, Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, sebelum berpisah dengan para murid, Tuhan Yesus mendoakan agar mereka dipelihara, dijaga, dilindungi dalam nama Bapa, supaya mereka tetap menjadi satu. Selain agar mereka menjadi satu sebagai persekutuan milik Tuhan, keberadaan mereka juga rawan terhadap ancaman dari dunia. Tuhan Yesus pernah mengingatkan para murid bahwa mereka bukan dari dunia, karena itu dunia membenci mereka. Kekasih Tuhan, demikian juga di dalam nats pembimbing atau introitus kita 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 juga menjelaskan bahwa para murid pengikut Kristus senantiasa sadar dan berjaga-jaga bahwa ancaman dari dunia datang sewaktu-waktu. Dan dalam perjalanan selanjutnya ada penganiayaan dan penyiksaan yang sangat kejam yang pernah terjadi dalam sejarah perjalanan gereja, yaitu pada zaman Kaisar Nero. Saat itu para pengikut Kristus dituduh atau difitnah sebagai penyebab kebakaran besar yang terjadi di kota Roma di sekitar tahun 64. Padahal sejatinya Nero sendiri yang merencanakan pembakaran itu untuk pembangunan kembali kota Roma. Atas perintah Nero, para pengikut Kristus dianiaya, bahkan dibiarkan dicabik-cabik oleh anjing-anjing pemburu. Ada juga yang diikat bersama dengan jerami kering dan dibakar hidup-hidup. Petrus dan Paulus sebagai murid Tuhan tak luput sebagai korban kekejaman Kaisar Nero. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Tuhan Yesus agar para murid dan pengikut Kristus dijaga dan dilindungi bukan berarti mereka terbebas dari segala bentuk perlakuan yang membuat mereka menderita atau bahkan mati. Karena buktinya para rasul banyak yang mengalami mati syahid. Katakan saja Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus mati setelah tubuhnya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang berbatu di Alexandria, Mesir. Lukas mati digantung di Yunani setelah berkhotbah kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Pertanyaannya, kalau begitu, apa manfaat doa Tuhan Yesus bagi para murid atau pengikut-pengikutnya? Apakah doa Tuhan Yesus tidak berhasil? Tidak. Justru berhasil dan mengagumkan. Karena doa Tuhan Yesus bukan supaya para murid dan pengikut-pengikutnya terbebas dari ancaman, justru dijaga agar tetap ada di dalam nama Tuhan di segala situasi atau keadaan hidup, supaya para murid tetap dijaga di dalam nama Yesus. Saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan bahwa para murid dan pengikutnya kelak bebas dari penderitaan. Karena penderitaan itu adalah salah satu cara untuk memuliakan Tuhan
saat menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah cara Tuhan Yesus memuliakan Sang Bapa. Sehingga jika kita menderita karena menjadi orang Kristen atau atas nama Kristus, maka sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Semakin kita menderita, maka semakin diberi kesempatan untuk memuliakan Dia. Memang penderitaan bukan satu-satunya cara untuk memuliakan Kristus. Namun nampaknya cara itu sangat berkualitas di antara sekian banyak. Jika memuliakan Tuhan dengan cara menyanyi, dengan cara berdoa, dengan cara beribadah, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun dengan cara menderita, tidak semua orang mau. Saudaraku, saya percaya siapapun tidak mau cara itu. Namun jika Tuhan mengizinkan untuk kita mengalaminya, jangan pernah menghindarinya. Bersabar untuk menghadapinya, karena doa Yesus senantiasa menyertai. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudaraku, bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Baik melalui persembahan kita. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah cara
biar tercurah penuh. Mari jemaat Tuhan, kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu membersamai kami di sepanjang minggu yang akan berlalu. Bahwa malam hingga pagi kami diberkati dengan istirahat dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami diizinkan untuk bangun berjumpa dengan hari baru dan bahkan diberi kesempatan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan kami bahwa penderitaan adalah kesempatan kami memuliakan Tuhan dengan kehidupan pemberian-Mu. Kami menyadari bahwa hidup ini selalu dihadapkan dengan berbagai-bagai rintangan dan derita. Tapi ketika kami memahami sabda ini, maka biarlah kami dimampukan untuk meresponnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kami warga milik kepunyaan Tuhan yang boleh menyediakan hati untuk beribadah bagi-Mu di saat ini. Bapa tahu apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan setiap kami, pribadi maupun keluarga-keluarga, dan kami percaya bahwa Bapa akan menjawab seturut dengan kasih dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan agar apapun yang sedang dirasakan, dialami oleh warga jemaat, biarlah Tuhan selalu membersamai, karena bersama dengan Tuhan maka langkah-langkah kami akan semakin pasti dalam segala situasi kehidupan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah yang Tuhan panggil dan pilih untuk atas nama Tuhan berkarya bagi bangsa dan negara kami. Tuhan mampukan mereka dalam segala kekuatan dan pengertian dari Tuhan, sehingga biarlah semua itu semakin mempersiapkan dan menjadi landasan bagi pemerintah kami untuk bisa berpikir, bertindak, dan berkarya dalam mengupayakan hal yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara. Teristimewa di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami terus tiada henti-henti mendoakan agar pemerintah kami dan semua komponen anak bangsa selalu diberikan kekuatan dan kebersamaan untuk mampu kami jalani, alami, dan atasi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan memberkati gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia dalam panggilan dan pelayanannya. Biarlah Tuhan menolong dengan kuasa Roh Kudus agar gereja-Mu senantiasa mewujudkan suara kenabian dalam segala situasi kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan segenap keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan, jemaat demi jemaat, dan khusus jemaat kami di sini. Berkenan Tuhan memberkati keberadaan kami, keberadaan pelayanan, sehingga apapun keadaannya kami tetap mewujudkan peran dan panggilan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkenan Bapa menerima semua doa dan sembahyang, pujian dan sembah kami, sehingga biarlah itu
boleh menjadi wujud persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan persembahan yang kami haturkan di saat ini. Apapun keberadaannya, kami percaya Tuhan menerima dan memberkatinya demi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia dan khusus di jemaat kami. Kami bersama mohon pengampunan ya Tuhan atas segenap salah dan dosa kami. Lalu doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat kekasih Tuhan, kami undang untuk bersama berdiri. Saudaraku, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi perihal kabar baik tentang pengampunan dosa dan keselamatan kepada dunia, entah dalam keadaan baik ataupun buruk. Dia meminta kita untuk melakukan dengan dan tanpa derita. Sebab untuk tugas itulah kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Kidung Jemaat 432, bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Para kekasih Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.